Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu Mitra NASA di seluruh Indonesia under FKS 513 yang saya cintai dan juga yang saya banggakan, baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang juga dari mancanegara ya. Banyak juga yang ada yang dari Malaysia kalau nggak salah kemarin ya, dari Singapura juga ada. Selamat pagi teman-teman, kita bergabung lagi di kelas KDI Digital FKS 513. Kita belajar bareng-bareng ya sambil sharing pengalaman. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Septi Utami Hapsari, biasa dipanggil Septi. Saya owner stokis R2326 dari Purwokerto. Sama juga seperti Mbak Rahma Espriani kemarin dari grup Napak. Sudah ada Mas Zainal Mas Zainal, Mas Bagus. Selamat pagi Mas Bagus, ada Mas Wanto juga, semangat pagi Mas. Sebelumnya saya sangat berterima kasih dan juga saya ucapkan salam hormat saya kepada Bapak Muhammad Aksanto Ali, CDD Pak, terima kasih atas supportnya dan juga kesempatannya saya bisa menyampaikan materi di sini dan juga berbagi atau sharing pengalaman. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga salam hormat saya kepada Bapak Munir, sudah muncul ini gambarnya Sri Kandi Pak. Sudah muncul juga Pak Munir hadir di sana, DDD yang juga leader kita, komandan besar kita, komandan FKS 513 yang tentunya sangat kita cintai dan juga sangat kita banggakan. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Nur Haryono, EDD, dan juga Mbak Rahma Espriani yang sebagai upline saya yang telah membimbing saya sampai dengan saat ini saya sudah berada di posisi aman, titik aman pertama katanya, di titik aman stokis, walaupun saya menjalani bisnis ini sambil juga bekerja dan juga paruh waktu, tapi alhamdulillah dengan sentuhan tangan Mbak Rahma saya bisa juga sampai di posisi aman ini, alhamdulillah. Dan juga saya ucapkan selamat malam dan terima kasih kepada teman-teman leader FKS 513 yang saya cintai dan juga saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih, saya mohon izin teman-teman, saya menyampaikan materi dulu malam ini, bukan berarti saya merasa lebih pintar atau lebih paham atas semuanya, karena saya juga kaget kenapa jadwal saya ditaruh di awal-awal nih, hari ketiga kalau nggak salah ya. Kenapa saya ditaruh di hari ketiga? Kemarin saya sempat ngomong sama Mas Wanto selaku yang membuat jadwalnya. Saya bilang, Mas jangan saya tukeran aja, tapi katanya nggak apa-apa Mbak, semangat pasti bisa. Ya sudah, alhamdulillah. Saya izin dulu teman-teman, saya sampaikan dulu pengalaman saya yang sudah saya jalankan selama ini menjalani bisnis kasa, karena kesempatannya saya dulu yang awal, walaupun saya ini masih remahan rengginang katanya. Oke, malam ini saya akan menyampaikan mengenai berbisnis dan juga sambil bekerja. Nah, kenapa sih ini ya? Mungkin teman-teman di sini banyak juga yang masih bekerja, baik itu sebagai PNS maupun karyawan swasta, atau juga mungkin bekerja di luar negeri, juga mungkin banyak yang belum pulang dari luar negeri sana. Saya juga termasuknya, saya ini juga TKW juga karena saya bekerja di salah satu bank asing di Purwokerto. Jadi saya ini sama aja dong, TKW di negeri sendiri. Nah, saya akan berbagi tips buat teman-teman yang saat ini masih menjalani pekerjaan dan juga menjalani bisnis secara bersama-sama. Jadi
bagaimana sih tipsnya kok bisa menjalankan bisnis bareng-bareng dengan bekerja. Nah, kalau misalnya dari leader-leader FKS mungkin ada beberapa yang sudah resign dari pekerjaannya ya. Ada mungkin Pak Yadir ya Pak Yadir, kemudian yang sudah resign dari PNS, kemudian Mas Fajar mungkin dari PNS juga, kemudian gemeter Mbak, santai aja, aku nggak pakai filter Pak, pakai celana pendek. Ya ada Mbak Vita, ada Mas siapa nih, Pak Kiano Pak, Mas Wanto, enak kerja Pak, bisnis enak dua-duanya. Nah, saya memilih saat ini untuk menjalani kedua-duanya, baik itu bisnis maupun juga kerja, karena saya rasakan bisnis ataupun bekerja itu saya mencintai kedua-duanya, dan saya rasa bisnis NASA adalah bisnis yang sangat fleksibel, jadi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan juga siapapun dimanapun, baik itu ibu rumah tangga, mahasiswa, ataupun ibu pekerja seperti saya. Halo Mas Noval, Mbak Supiati, Mbak Rini. Iya. Mbak Miswatun ya, Assalamualaikum. Terima kasih supportnya. Alhamdulillah ada yang nonton. Nah, sangat fleksibel karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, kemudian teman-teman pasti ini ya, apa sih tipsnya supaya bisa berjalan dengan kedua-duanya dengan baik gitu. Kuncinya sebetulnya adalah kita harus mencintai kedua pekerjaan itu. Jadi istilahnya kalau kita punya yang kita ini ya, punya pekerjaan atau bisnis, dua-duanya harus kita cintai. Jadi jangan jadikan pekerjaan atau bisnis kita itu sebagai pekerjaan sampingan. Jadi artinya dua-duanya harus dijalankan sebagai pekerjaan utama. Jadi NASA juga jalan, kemudian pekerjaan juga jalan sebagai pekerjaan utama. Jadi dua-duanya harus kita cintai, karena bagaimanapun juga pekerjaan kita yang saat ini sedang kita jalankan pastinya sudah memberikan kontribusi yang terbaik buat keluarga kita ya, terutama dalam kehidupan kita. Juga tidak mudah bagi saya juga 11 tahun bekerja di dunia perbankan, kalau tiba-tiba mau resign gitu. Cuman pasti rencana ke depan pasti ada, Pak Iwan tenang aja, saya ada rencana Pak untuk resign dan pengen benar-benar fokus. Mungkin nanti kalau sudah seperti Pak Iwan yang omsetnya sudah miliaran ya Pak ya, gitu. Jadi saat ini saya masih menjalankan keduanya gitu. Nah, teman-teman yang masih bekerja ataupun juga masih ada usaha yang lain, mungkin memang tidak mudah bekerja itu ya, maksudnya ikut sama orang gitu, karena atau ikut perusahaan, karena kadang-kadang mungkin memang hasilnya mungkin ada yang tidak, mohon maaf, kurang untuk keluarga gitu ya. Cuman ya itu semua harus kita syukuri, dan pilihan-pilihan untuk bisnis itu sebetulnya banyak sekali memang di luaran sana, mau itu jualan baju dan lain sebagainya. Saya juga sama dulu pernah jualan palu gada, jadi apa lu mau gua ada, jadi semua yang bisa dijual saya jual, karena memang basicnya saya adalah sales, saya marketing, jadi saya senang jualan gitu. Jadi nah kemudian setelah ketemu dengan bisnis NASA, saya rasa kok ini nih yang saya cari selama ini. Jadi saya benar-benar, oh ya nih saya kayaknya udah kerentek di hati. Jadi kalau teman-teman ngerasa menjalani bisnis NASA ini kemudian sudah kerentek sampai di hati, itu artinya teman-teman sudah mencintai bisnis ini, sudah ada passionnya. Jadi jangan sampai kalau teman-teman itu menjalankan bisnis NASA itu setengah-setengah. Mbak Sati juga setengah-setengah. Nah, saya nggak setengah-setengah, dua-duanya saya kerjakan full gitu. Nah, peluang-peluang bisnis memang akan banyak bermunculan.
Nah, kalau teman-teman mungkin sudah di bisnis NASA pun sama aja masih tetap dapat tawaran untuk usaha ini, usaha itu, tetap aja fokus di bisnis NASA karena kalau teman-teman sudah nemu titiknya, itu pasti teman-teman akan merasa bahwa ini loh yang saya cari selama ini. Nah, saya alhamdulillah dari dulu berjualan baju dan macam-macam ya, alhamdulillah saat ini sudah enggak lagi. Jadi semua sekarang sudah tinggal bisnis NASA dan bekerja saja. Selamat malam Mas Hendrik, Jatim Rapat. Apa Mas Hendrik bukannya dari Kalimantan? Oh, lagi manggil timnya ya. Nah, kenapa sih bisnis NASA itu bisnis yang tepat, teman-teman? Jadi kalau teman-teman mungkin ada prospekan karyawan gitu ya, saya juga salah satu yang di prospek Mbak Rama saat itu. Saya waktu itu karyawan, saya rasa bahwa bisnis NASA itu sangat mudah kita lakukan karena yang pertama modalnya kecil. Teman-teman paham juga ya kalau di bisnis NASA itu modalnya kecil, hanya Rp200.000. Kemudian kita tidak ada kemudian lagi, misalnya kita tidak perlu modal yang besar untuk stok produk untuk awal-awalnya. Pada saat dulu juga awal-awal saya belum wah kalau untuk stok produk, juga awalnya masih sistem dropship, tapi kemudian setelah mengenali ini lebih enak stok sih. Jadi ada yang namanya the power of stock. Jadi teman-teman kalau memang pengen benar-benar jalanin bisnis ini dengan baik, ya mau nggak mau memang harus stok produk gitu. Nah, tapi memang itu yang pertama modalnya kecil hanya 200.000, cuman 200.000 mungkin memang kalau dibilang 200.000 itu bagi sebagian orang mungkin kecil ya, tapi mungkin bagi sebagian orang yang lain mungkin 200.000 itu angka yang lumayan besar. 200.000 itu bisa dipakai buat 1 minggu kebutuhan rumah tangga. Nah, tapi ya kalau menurut saya kalau sudah 200.000 itu dengan join member, ya mau nyebur sekalian gitu, jangan sayang juga 200.000 itu. Padahal di dalam 200.000 sebenarnya ada potensi bisnis yang sangat luar biasa. Halo Mbak Ipang, hai. Mohon maaf tidak bisa membahas satu ini. Oh iya, saya lupa, saya pakai baju FKS 513 nih, bagus ya bajunya. Nah, teman-teman yang belum stokis itu bajunya masih warna abu-abu kalau nggak salah. Kalau sudah stokis itu sudah boleh pakai warna yang hitam atau merah kalau nggak salah. Bener ya Mas Bagus ya, Mas Bagus atau Mas Ilham ini? Bener kan kalau misalnya yang stokis baru boleh pakai hitam gitu. Ini baju kebanggaan saya senang kalau pakai baju ini karena saya terlihat agak sedikit kecil gitu. Kecil hidungnya maksudnya. Nah, pertama itu tadi modalnya kecil, kemudian yang kedua ada bimbingan dan juga dukungan dari para upline. Nah, apa sih bentuk dukungan dan bimbingan dari para upline itu? Salah satunya ya ini medianya dari kelas digital FKS 513. Itu salah satu dukungan dan support bagi teman-teman under FKS 513. Alhamdulillah sangat bangga ya berada di bawah jaringan FKS 513 karena kita benar-benar dirangkul sama teman-teman dan juga Pak Munir dan juga leader-leader yang lain sangat merangkul kita. Jadi kita tidak merasa sendirian menjalani bisnis ini. Awal-awal kami menjalani bisnis ini dengan Mbak Rahma waktu itu grup Cipumas. Awalnya itu ada kedatangan leader besar dari Yogyakarta waktu itu, Pak Munir dengan Pak Sindu, kemudian Pak Nur datang ke Sampang, kemudian saya juga datang ke Sampang ke tempat Mbak Rahma, dan alhamdulillah ternyata kita tuh bukan anak hilang loh, karena Mbak Rahma itu dulu upline langsungnya itu sempat hilang, jadi upline Lampungnya itu sebenarnya bukan Pak Nur gitu. Cuman alhamdulillah ternyata ketemu dengan Pak Nur, kemudian ketemu dengan Bapak Munir gitu. Nah, kita dirangkul bareng-bareng untuk dan waktu itu disampaikan bahwa grup Cilacap under Mbak Rama itu dinamai Cipumas, Cilacap, Purwokerto, Banyumas, dan saya kemudian
kebetulan leader di Purwokerto yang juga satu dinaungi sama Mbak Rahma juga. Alhamdulillah. Nah, support dari FKS itu banyak sekali sebetulnya ya. Saya masih ingat juga setahun yang lalu, awal tahun 2019 kalau nggak salah, dari kami mengadakan NDO juga di Purwokerto, itu didatangi leader FKS itu banyak sekali. Alhamdulillah, saya pikir yang datang waktu itu hanya Pak Munir sama Pak Nur. Yang datang waktu itu banyak sekali, ada Mas Fajar. Ada Mas Fajar nggak di situ? Ada Mas Fajar, ada Mas Wanto, ada Pak Haji, kemudian ada Mas siapa ya, kok lupa. Banyak lah, aku ingatnya Mas Fajar yang paling hitam manis sih soalnya itu. Nah, kemudian itu bimbingan dan dukungan para upline, karena memang saat ini kita memang diarahkannya supaya berada di rumah dulu karena memang lagi ada kejadian luar biasa, wabah virus COVID-19, dan mungkin ini juga semua sama ya mengalami, apalagi Purwokerto juga termasuk di di zona merah, wilayah zona merah. Jadi memang disarankan untuk ada di rumah saja. Rencananya kami juga tanggal 5 kemarin mau ada pelatihan juga Orlin dengan Mbak Rahma, tapi alhamdulillah belum berjalan karena memang ada situasi yang seperti ini. Kita diwajibkan untuk melakukan social distancing, jadi kita nggak boleh berdekatan dulu gitu. Jadi ya sudah, belajarnya melalui media online seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah takut, yang apalagi yang kemarin mungkin sudah daftar KDI Fokus ternyata ditunda karena situasi seperti ini ya gitu. Jadi ternyata support dari para upline luar biasa sekali, menyediakan grup online seperti ini, kita jadi bisa belajar dan sharing bersama-sama. Halo, itu ada Pak Yadir sudah resign. Saya menyusul Pak, kapan tapi Pak, nanti kalau sudah ini Pak klik, saya akan nyusul. Oke, yang kedua, tadi yang pertama modalnya kecil, yang kedua bimbingan dari para memang modal kecil, jadi resikonya ya kecil juga. Jadi kalau misal teman-teman berbisnis apa ya, taruh kata jualan gorengan yang pakai ongkot itu apa namanya, gerobak yang digendong itu katanya itu kalau nggak salah dengan kompor, dengan gerobaknya, dengan macam-macamnya itu 1.500.000 minimal gitu ya. Nah itu kalau misalnya nggak laku gitu ya, itu gimana ya, maksudnya kita udah ngeluarin duit 1.500.000, belum lagi resikonya yang lain, misalnya bahan bakunya jadi busuk atau misalnya sudah nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Halo, ini ada mitra saya Mbak Isti, alhamdulillah Mbak Isti hadir juga ya. Nah itu resikonya kecil. Jadi kalau misalnya ternyata kita udah jalanin bisnis asa, ternyata kok aku kayak ini nggak bisa gitu ya, kalau ini sih sayang banget ya kan, itu ya udah berarti kita sama aja kehilangan 200.000. Cuman kalau bagi saya ya sayang banget, karena kalau 200.000 itu, dengan 200.000 itu kita sebetulnya sudah bisa menjadi pebisnis, karena memang kalau di NASA itu kan ada 3 ya. Jadi kita bisa jadi pemakai produk aja bisa, atau kita menjadi penjual, atau menjadi pebisnis. Coba bayangin kita mau jadi pengusaha yang misalnya ya itu tadi kayak misalnya taruh kata tukang gorengan aja modalnya 1.500.000 itu. Modal kecil, support dari upline, kemudian tadi ada resikonya kecil, juga penghasilannya tidak terbatas. Nah, penghasilan tidak terbatas ini itu sama aja kayak kita bisa mengatur sendiri kita pengen setiap hari itu dapat uang berapa lah ibaratnya, paling gampangnya. Nah itu saya sebetulnya waktu itu awal-awalnya adalah ingin menciptakan penghasilan harian, karena kalau kita sebagai karyawan nih yang sudah full time, minggir dulu ya yang karyawan nih biasanya kan terima gajinya ya sebulan sekali, taruh bonus mungkin cuma pas THR, kemudian di akhir tahun aja. Nah pengen juga loh ngerasain yang gimana kita punya
uang penghasilan harian. Nah itu kita bisa atur sendiri, mau kita misalnya kebutuhan kita itu satu hari untuk satu keluarga itu mungkin 100.000, itu mungkin teman-teman ada yang cukup. Nah mungkin ada yang aduh nggak cukup mbak, 100.000 cuma biar beli boba aja cuma dapat 3 gitu. Ada yang nggak cukup mungkin ya, mungkin aku sehari paling nggak 500.000 buat jajan sama nongkrong gitu. Nah itu teman-teman bisa ngatur sendiri. Berarti kalau 500.000 sehari, teman-teman tinggal hitung aja bisa jualan Kristalip 6. Nah itu penghasilan sama aja tidak terbatas ya. Kemudian teman-teman juga kenal juga nih Pak Iwan, Pak Kian, yang bisa mungkin dipanggil dengan Pak Kiano Saji, itu penghasilannya sudah luar biasa ya, dan bikin emak-emak baper juga nih kayak kita. Halo, ada Mbak Marvini juga kayaknya itu ya. Halo. Nah itu tadi. Kemudian fleksibel. Nah kelebihan bisnis Nasa itu yang itu fleksibel, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Jadi sebetulnya di bisnis Nasa itu sangat mudah banget, karena nantinya yang akan menyesuaikan itu malah justru bisnis Nasanya. Jadi yang akan menyesuaikan waktu luangnya itu yang dipunyai oleh orang sibuk itu. Jadi kelebihan dari bisnis Nasa itu terutama bagi waktunya besar dihabiskan di kantor, seperti saya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kadang-kadang sampai kalau lagi libur kan waktu dinas itu adalah waktu yang ini apa namanya, yang bisa waktu itu bisa sama kita sebagai pebisnis kita. Jadi kita yang menyesuaikan sama kita apa begini, kalau misalnya ada training atau pelatihan yang diadakan oleh FAS ataupun apa ya, ini ada cuma argumentasi sedikit teman-teman.